Stop Business Talking with us. Tempat di mana kita membahas dunia bisnis dengan cara yang santai, informatif, dan tentunya valid. Bersama saya, Aghnisa, dan bintang tamu kita, Saya Bayu, mahasiswa semester 4 Universitas Airlangga. hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam bisnis, yaitu ekuitas. Topik yang sangat menarik nih. Jadi sebagai mahasiswa akuntansi semester 4, kita sering nih mendengar ekuitas. Tapi mungkin banyak ya yang belum tahu sepenuhnya apa itu ekuitas dan betapa pentingnya sih dalam dunia bisnis. Betul nih Bayu, tapi sebelum kita masuk ke ekuitas, lebih baik kita tahu dulu nggak sih bentuk-bentuk perusahaan seperti apa? Kamu bisa jelasin nggak? Oke, siap. Jadi bentuk perusahaan itu ada perseorangan, PT sama CV nih. Terus perbedaannya gimana ya? Apa struktur kepemilikannya itu mempengaruhi sama ekuitasnya? Tentu dong. Jadi kita bahas dari yang paling sederhana dulu ya, yaitu perseorangan. Kalau perseorangan ini kepemilikannya hanya satu orang. Jadi semua aset dan juga kewajibannya itu menjadi milik si pemilik tunggalnya. Dengan sisi neraca, aktiva dan pasifanya masih mengikuti akuntansi dasar. Namun ekuitasnya hanya terdiri dari modal pemilik dan laba ditahan saja nih. Nah oke, terus kalau CV ini gimana ya? Kan ini tuh kalau CV kan lebih kompleks daripada perseorangan. Terus gimana? Oke, tentunya kalau di CV sudah ada pembedaan jenis partner. Ada pengelola aktif, perusahaan, maupun sekutu pasif yang hanya menyetorkan modal saja. Dan karena kepemilikannya lebih dari satu orang, tentu ekuitasnya juga tercatat dua jenis modal. Oh, jadi masing-masing ini punya hak yang berbeda ya? Terus Ya. kalau PT gimana nih Bayu? Tentunya kalau PT ini lebih kompleks. Ada modal saham yang beragam jenisnya dan juga ekuitas lainnya. Dan kalau dari struktur aktiva pasifnya jelas lebih kompleks. Aktivanya bisa beragam dari aset lancar dan tidak lancar dan juga aset tak berwujud. Untuk pasifanya juga begitu sih, ada dari utang jangka pendek, jangka panjang, obligasi dan lainnya. Oke, jadi kesimpulannya semakin kompleks bentuk perusahaannya, maka semakin kompleks juga struktur ekuitasnya. Betul banget. Dan ini juga berpengaruh loh ke pengolahan perusahaan dan pembagian keuntungannya. Oke, tadi kan bentuk dari perusahaan. Sekarang kita masuk ke ekuitas. Dan sebenarnya apa sih ekuitas dalam bisnis itu? Oke, secara sederhana, ekuitas itu adalah nilai kepemilikan dalam sebuah bisnis setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam persamaan akuntansi, kita mengenalnya sebagai aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oh, oke. Jadi ekuitas itu sebenarnya kayak klaim kepemilikan gitu ya terhadap aset perusahaan setelah semua hutangnya itu udah dibayar. Tepat sekali. Jadi misalnya nih, kamu mendirikan sebuah startup memiliki aset nilai 100 juta, tapi punya hutang 20 juta. Nah, jadi nilai ekuitasnya itu 80 juta. Oh, dan ekuitas ini bisa dimiliki siapa aja? Atau bisa pemilik bisnis atau investor aja atau pemegang saham? Betul. Dalam perusahaan tertutup, ekuitas biasanya dimiliki oleh pendiri atau investor awal. Tapi dalam perusahaan terbuka, ekuitas terbagi dalam bentuk saham yang bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Oh iya, aku pernah dengar nih ya, ada beberapa jenis ekuitas. Bisa kamu jelasin lebih lanjut gak sih, apa aja? Oke. Ada beberapa komponen utama ekuitas. Yang pertama adalah modal disetor atau paid in capital, yaitu uang yang diinvestasikan oleh pemilik atau investor dalam bisnis. Oh, jadi itu kayak modal awal ya? Betul. Kemudian ada retained earning atau laba ditahan, yaitu akumulasi keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen dan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Itu kayak tabungan perusahaan dari keuntungan mereka? Ya, benar. Ada juga treasury stock, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pemegang saham. Dan terakhir ada accumulated other comprehensive income yang mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Oh iya,
Bayu nih, menurutmu ya, mengapa ekuitas ini sangat penting dalam bisnis? Ekuitas itu seperti barometer kesehatan finansial perusahaan. Jadi pertama tuh ekuitas menunjukkan seberapa besar kepercayaan investor terhadap bisnis. Jadi semakin tinggi ekuitas, semakin besar keyakinan investor pada potensi bisnis. Selain itu ya, ekuitas juga penting nggak sih buat pendanaan? Kayak perusahaan bisa mendapatkan modal dengan mendapatkan saham tanpa harus berhutang. Ya penting banget sih, soalnya ini yang disebut tuh equity financing. Berbeda dengan debt financing atau pendanaan hutang, equity financing tidak mewajibkan perusahaan untuk membayar kembali investornya. Jadi sebagai gantinya, investor tuh mendapatkan bagian kepemilikan dalam perusahaan. Oh iya, tapi kan ada trade-off-nya kan? Ya. Dengan menerbitkan saham, pendiri bisnis tuh harus berbagi kepemilikan dan mungkin kontrol atas perusahaan nggak sih? Benar. Jadi itu salah satu pertimbangan penting. Pendiri harus memutuskan apakah lebih baik meminjam uang hutang atau menjual sebagian kepemilikan ekuitasnya. Oke, sekarang nih ngomong tentang tren ya. Kan ada startup nih. Bagaimana sih peran ekuitas dalam dunia startup yang sedang booming di Indonesia saat ini? Ini topik yang menarik sih. Jadi dalam dunia startup, ekuitas sering digunakan sebagai alat untuk menarik dan mempertahankan talent. Program seperti Employee Stock Option Plan atau ESOP memberikan karyawan kesempatan untuk memiliki sebagian kecil perusahaan. Aku juga pernah dengar ya istilah equity dilution. Itu apa ya? Equity dilution itu terjadi ketika persentase kepemilikan seseorang dalam perusahaan berkurang nih karena penerbitan saham baru. Jadi misalnya aku memiliki 50% saham, lalu perusahaan tuh menerbitkan saham baru untuk investor. Jadi persentase kepemilikanku bisa turun menjadi 30%. Oh, itu jadi karena apa? Kalau startup founders itu sering khawatir ya kehilangan terlalu banyak ekuitas dalam putaran pendanaan awal. Benar. Karena itu penting bagi founder untuk menjaga keseimbangan antara mendapatkan modal yang cukup dan mempertahankan kontrol yang memadai atas perusahaan mereka. Oh ya, startup nih gimana sih cara mereka itu buat mendapatkan dana? Oke, aku akan jelasin gimana sih startup ini mendapatkan dana. Nah, salah satu cara mereka mendapatkan dana tuh dengan menarik dari venture capital atau angel investor. Tapi ketika startup semakin matang, mereka memilih untuk go public dan menerbitkan saham di bursa saham melalui IPO. Ternyata keren juga ya startup ini, mereka bisa menerbitkan saham. Ya dong, karena saham adalah instrumen investasi yang sangat populer di pasar modal. Oh gitu ya, ada beberapa kan jenis saham nih Bayu yang aku tahu. Ya. Tapi yang aku tahu tuh cuma ada dua, saham biasa atau biasa kita sebut common stock sama saham preferred stock. Nah, apa ada jenis saham lain sih? Oke, jadi jenis saham tuh ada 7. Pertama, blue chip stock. Blue chip stock itu merupakan perusahaan besar yang sudah dipercaya di kalangan pebisnis lain. Saham ini tuh cenderung memiliki harga lebih tinggi per lembarnya dan nilainya tuh lebih stabil. Kedua yaitu ada income stock. Jadi merupakan jenis saham yang memiliki dividen yang besar serta risiko yang besar juga. Karena itulah diperlukan strategi ampuh mengelola saham ini. Yang ketiga ada growth stock. Saham ini mempunyai tingkat perkembangan lebih cepat dibandingkan yang sama di bidangnya. Sebagai contoh, dalam waktu sehari saham ini tuh bisa loh naik turun sampai beberapa kali. Terus yang keempat ada speculative stock. Spekulatif merupakan jenis saham yang biasa atau sering diperjualkan di bursa efek sih. Saham ini memiliki potensi dividen yang besar di masa depan. Terus yang kelima ada cyclical stock. Saham ini sangat rentan karena tren ekonomi dan bersifat fluktuatif yang tergolong sangat cepat. Yang keenam ada emerging growth stock. Meski berasal dari perusahaan kecil, namun saham ini lebih tahan banting karena cenderung tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang naik turun, terlebih lagi dengan adanya resesi. Oke, yang ketujuh ada defensive stock.
jenis saham yang tidak terpengaruh dengan adanya kondisi resesi. Umumnya, saham ini berasal dari perusahaan yang bergerak pada industri harian manusia yang daya belinya cenderung lebih stabil di setiap harinya. Wah, ternyata banyak banget ya jenis saham nih. Terus gimana sih cara menerbitkan saham di bursa saham nih? Untuk perusahaan yang mendapatkan pendanaan bisa menerbitkan saham melalui berbagai cara, yaitu pertama, Initial Public Offering atau IPO yang udah aku sebutin tadi adalah proses ketika perusahaan pertama kali menjual sahamnya kepada publik di bursa saham. Setelah IPO, saham perusahaan bisa diperjualkan di pasar sekunder. Yang kedua ada right issue. Ini adalah penerbitan saham tambahan yang ditawarkan kepada pemegang saham yang sudah ada. Biasanya dilakukan untuk mengumpulkan dana tambahan. Yang ketiga ada private placement, yaitu penerbitan saham yang dilakukan secara terbatas kepada investor tertentu seperti institusi besar dan investor strategis. Yang keempat ada stock split dan reverse stock split. Stock split sendiri itu adalah pemecahan nilai nominal saham yang dipecah menjadi lebih kecil agar lebih terjangkau bagi investor. Yang sebaliknya dengan reverse stock split itu menggabungkan beberapa saham menjadi satu dengan nilai nominal yang lebih besar. Ternyata saham itu banyak ya macamnya. Kan kita udah belajar nih Ya. tentang saham. Terus kalau pemegang sahamnya itu kan dapat keuntungannya tidak dari operasional perusahaan. Terus pembagiannya gimana? Untuk pembagian keuntungan sendiri itu namanya dividen. Arti dari dividen ini adalah pembagian keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham. Tapi nominalnya itu tidak tentu karena tergantung dari keputusan direksi perusahaan. Itu alasannya kenapa ya kalau boleh tahu? Untuk alasannya itu jadi pembayaran dividen ini merupakan keputusan manajemen yang sulit. Sedikit perusahaan yang membayar dividen sama dengan laba ditahan mereka. Alasannya ada beberapa sih. Untuk yang pertama itu untuk mempertahankan perjanjian. Jadi perjanjian obligasi dengan kreditur tertentu untuk mempertahankan semua atau sebagian dari pembagian dalam bentuk aset lah. Atau untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Yang kedua yaitu untuk memenuhi persyaratan perusahaan bahwa pendapatan yang setara dengan biaya saham treasury yang dibeli dibatasi terhadap deklarasi dividen. Yang ketiga, untuk mempertahankan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi perusahaan. Ini kadang-kadang disebut pembiayaan internal, menginvestasikan kembali pendapatan atau membajak keuntungan kembali ke dalam bisnis. Yang keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengumpulkan laba di tahun-tahun yang baik dan menggunakan akumulasi pendapatan tersebut sebagai dasar dividen di tahun-tahun yang buruk. Yang kelima yaitu untuk membangun bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan keuntungan. Alasan di atas cukup jelas kecuali yang kedua. Karena undang-undang itu beberapa yurisdiksi mengharuskan korporasi membatasi modal yang disumbangkan dari distribusi kepada pemegang saham untuk melindungi dari kerugian bagi kreditur. Oke, tapi aku sedikit bingung deh nih Bayu. Gimana ya perlakuan akuntansinya dari pembagian dividen ini? Kamu bisa jelasin nggak? Boleh? Kita pakai soal ini aja ya. Oke. Jadi Earnhardt Corporation memiliki 3 juta saham biasa yang beredar dengan nilai nominal masing-masing $10. Saldo di rekening laba ditahannya pada 1 Januari 2022 adalah $24 juta dan kemudian memiliki premi saham sebesar $5 juta. Selama tahun 2022, laba bersih perusahaan adalah $4.700.000. Dividen tunai sebesar $0,6 per saham diumumkan pada 5 Mei 2022 dan dibayarkan pada 30 Juni 2022 dan dividen saham 6% diumumkan pada 30 November 2022 dan dibagikan pada pemegang saham
yang tercatat pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Desember 2022. Di soal ini sih Anda diminta untuk memberi saran tentang perlakuan akuntansi yang tepat dari dividen saham. Saham perusahaan yang ada dikutip di Bursa Efek Nasional. Harga pasar saham adalah sebagai berikut. 31 Oktober 2022 sebesar $31. 30 November 2022 sebesar $34. 31 Desember 2022 sebesar $38. Untuk soalnya, instruksi A, siapkan entry jurnal untuk mencatat deklarasi dan pembayaran dividen tunai. Untuk B, siapkan entry jurnal untuk mencatat deklarasi dan pembagian dividen saham. Nah, dari soalnya dulu, kamu udah punya gambaran belum jawabannya seperti apa? Aku sudah paham sih sama soalnya, tapi kalau pencatatannya sih kayak kurang bingung gitu ya. Gimana ya? Aku bantu jawab ya. Jadi untuk pengumuman dividen tunainya tadi tanggal 5 Mei kan? Iya. Jadi kita tulis 5 Mei 2022 laba ditahan di debit ke utang dividen kredit sebesar $1.800.000. Nah, $1.800.000 ini didapat dari hasil kali antara $0,6 per saham yang dibagikan dari saham biasanya tadi 3 juta. Kalau pembayaran dividen tunai kita bisa menjurnalnya seperti ini. Tadi dibayar pada tanggal 30 Juni 2022. Maka jurnalnya utang dividen debit terhadap kas kredit sebesar $1,8 juta. Transaksi ini akan mengurangi kas perusahaan dan utang dividen yang telah kita catat tadi dengan masing-masing sama nominalnya yaitu $1,8 juta. Nah, untuk instruksi B nih, pengumuman dividen sahamnya dicatat seperti ini. Jadi pada tanggal 30 November 2022 laba ditahan debit sebesar $6.120.000 dari hasil 6% dikali 3 juta dikali $34 terhadap pembagian saham biasa yang dibagikan sebesar $1,8 juta dari hasil 6% dikali 3 juta kali $10. Oh iya, tadi ada $10-nya. Dicatat di kredit dan modal yang lebih dari nilai per saham biasa sebesar $4.320.000 di kredit. Jadi ketika pembagian pada tanggal 31 Desember 2022, pencatatan pembagian saham biasa yang dibagikan debit terhadap saham biasa kredit sebesar $1,8 juta. Bagaimana? Udah mengerti belum cara pencatatan dividennya? Ternyata seperti itu ya pencatatannya. Sedikit rumit ya. Ya, cuman aku paham lah. Makasih ya. Oke, sama-sama. Nah, dari kita tadi kan udah bahas ekuitas nih, dari definisi sampai ekuitas startup dan saham juga. Menurut kamu nih ya, kan kita sebagai mahasiswa nih, bisa nggak ya kalau menghasilkan uang tambahan dengan modal yang minim? Contohnya dari uang saku bulanan. Tapi kita itu nggak tahu nih, nggak punya jiwa entrepreneurnya. Namun pengen lah uang itu tuh kayak terus bertambah, atau istilahnya tuh uang itu bekerja untuk kita. Kayaknya bisa atau nggak ya kalau kayak gitu? Tentunya bisa sih. Kalau dengan ciri-ciri yang kamu sebutkan tadi, aku lebih menyarankan untuk investasi dini. Karena investasi juga bisa dimulai dimanapun dan berapapun nominalnya. Jadi mahasiswa juga bisa menghasilkan uang tambahan dengan modal yang minim. Menarik juga ya investasi nih, jadi pengen investasi. Tapi investasi itu apa ya, kayak seperti apalah perlakuan akuntansinya jika ada investasi di perusahaan? Kalau kita bahas di sini sepertinya akan kepanjangan ya. Jadi next time kita akan bahas sama-sama apa itu investasi dan perlakuan investasi di perusahaan supaya kita dan penonton mengerti tentang investasi sebelum melakukannya. Oh iya benar juga ya, nggak kerasa nih diskusi kita tuh sangat panjang dan udah lama. Jadi intinya ekuitas itu kan merupakan konsep penting yang menunjukkan nilai sebenarnya dari kepemilikan bisnis.
Benar banget, dan memahami ekuitas akan membantu kita baik sebagai calon entrepreneur atau investor untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Untuk pendengar Distalk nih, semoga ya diskusi kami ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ekuitas dalam bisnis. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berinvestasi. Jangan lupa buat selalu melakukan riset sebelum investasi dan pilih saham yang sesuai dengan tujuan finansial kalian. Jika ada pertanyaan, jangan ragu nih buat menghubungin kami melalui media sosial kami. Jangan lupa follow podcast ini supaya kalian gak ketinggalan episode menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Distalk, Business Talking with us. See you.